tentang kalam Habib Abu Bakar. Kalau manakib, insya Allah sudah pernah kita membahas sedikit tentang manakib Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Mungkin beberapa kalamnya. Di pertemuan yang singkat ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beliau itu sangat menekankan kepada kita dan kepada pencintanya untuk punya husnudzon besar kepada orang mukmin. Husnudzon yang besar kepada orang mukmin. Bahkan beliau dalam kalamnya mengatakan, "Lau kana indi du'aun mustajab." Kalau saya punya doa yang diterima oleh Allah, maka saya minta untuk kalian husnudzan. Allah memberikan kepada kalian husnudzan. Kenapa? Karena husnudzan itu, kata beliau, magnetis. Ibarat itu besi sembrani. Semua kebaikan itu bisa kita dapat dengan husnudzan. Kebaikan Allah, kebaikan orang soleh, kebaikan tempat berkah, itu bisa kita dapat dengan husnudzan. Bahkan barokah wali tidak bisa didapatkan oleh seseorang kecuali dengan husnudzan. Kalau ada wali sehebat apapun di dunia, anggap Qutbuz Zaman yang dikenal, kalau kita enggak husnudzan, kita enggak bisa dapat barokah beliau. Jika ada orang muslim yang jelek, yang fasik, tapi kita husnudzan kepada dia, kita akan dapat kebaikan. Jadi dikatakan oleh Nabi, sahib husnudzan asaba wa in akhta. Orang yang punya husnudzan itu selalu benar, selalu dapat manfaat walaupun dia salah. Diyakini orang ini saleh, ternyata dia orang fasik, enggak ada masalah. Salah dia, memang salah, tapi berkah tetap dia dapat, pahala tetap dia dapat. Apalagi jika husnudzannya tepat. Jika seorang wali di husnudzannya dia wali, dia akan mewarisi kewaliannya. Luar biasa. Wa sahib su'udzan akhta'a wa in asab. Orang yang selalu su'udzan itu dia salah walaupun benar. Ini jelek orang ini, di su'udzani jelek, memang dia orang jelek, benar su'udzannya, tapi tetap dia salah, tetap dia dosa. Ini yang pertama ya. Beliau ingin kita punya husnudzan. Husnudzan. Ayo datang hal dengan penuh husnudzan. Husnudzan dengan sahibul hal, Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf. Husnudzan dengan keluarga yang ngatur hal. Husnudzan dengan penceramah hal. Husnudzan dengan semua yang hadir hal. Anda pulang bawa berkah. Jangan Anda seperti sebagian orang hadir hal, tapi di dalam hal atau setelah hal langsung ngeritik fulan. Kadang-kadang keluarganya yang punya hal dikritik, kurang ini, kurang itu, kenapa gini, kenapa gitu. Penceramanya dikritik, kok ngomong ini, kenapa gak ngomong itu. Yang hadir dikritik, kenapa dia gitu, kenapa dia gini. Ini akan berkurang banyak barokah hal. Ayo, Habib Abu Bakar ingin kita husnudzan. Yang kedua, beliau ini sangat berpegang teguh dengan salafnya ya, dengan nenek moyangnya. Habib Abu Bakar lahir di kota Besuki, tapi dididik di Siwun, di Hadramut. Di situ oleh Habib Ali Habsyi dan guru-guru mulia yang lain. Beliau mengatakan, semua yang aku dapat ini adalah barakah dari Hadramut. Maka beliau sangat berpegang teguh dengan sirah salafnya. Beliau enggak mau keluarganya, para pencintanya berpaling dari salafnya sedikit pun. Bahkan saya dengar sendiri dari seseorang habaib yang berasal dari situ Bondo, datang ke rumah si Habib itu,
mengatakan, ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini, ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah hitam sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah, maka beliau tidak mau hal itu ada. Untuk menjaga akidah sedemikian hebat, beliau tadi itu menjaga akidah untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita. Karena semua kebaikan, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan kita ketika ikut para salaf kita, ikut para ulama kita, dan semua kejelekan dari hal-hal yang baru yang diciptakan. Mudah-mudahan haul tahun ini yang sudah libur 2 tahun ya, menjadi haul yang berkah insyaallah untuk kita semua. Allah takdirkan kita untuk hadir dan Allah takdirkan kita untuk mendapat barokahnya. Dan terima kasih kepada tim TV Al-Wafa-Tarim yang akan berangkat hari Jumat. Insyaallah berangkat hari Jumat, bermalam di sana, mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal saleh, Allah catat sebagai khidmah kepada aulia, khidmah kepada umat, khidmah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan."